Dan saudara, kita masih akan membahas terkait dengan banjir yang terjadi di sejumlah titik di Jakarta, di mana hujan yang terjadi sejak kemarin, kemudian dini hari hingga pagi hari ini menyebabkan genangan di beberapa titik di Jakarta. Dan kita akan langsung saudara pantau bagaimana kondisi terkini di sejumlah titik banjir di Jakarta. Di kawasan Gunung Sahari ada rekan Edwin Chan, kemudian di kawasan Cempaka Putih juga ada rekan kami Nanda Aprilia. Kita akan ke Edwin Chan terlebih dahulu. Edwin, di lokasi Anda melaporkan saat ini bagaimana ketinggian banjir? Baik, untuk ketinggian banjir sendiri bagaimana juga saudara mencapai 50 cm. Karena memang dari yang bisa dilihat di belakang saya dan mungkin dari visual terbaru yang kami kirimkan barusan, memang banjir ini tidak membuat kendaraan roda 2 maupun roda 4 itu tidak bisa melalui Jalan Gunung Sahari. Nah, Jalan Gunung Sahari yang tidak bisa dilalui itu bahkan bukan hanya yang ada di Jakarta Pusat yang memang mengarah dan dekat ke arah Senen, tapi juga bahkan yang mengarah ke Ancol. Dan saya tepat berdiri di antara perbatasan antara Jakarta Pusat dan Jakarta Utara yang memang dilalui oleh Jalan Gunung Sahari. Dan di sini sudah ramai sekali warga, pun ada beberapa kendaraan roda 2 yang memang masih nekat untuk mengantri, tapi memang mereka ada beberapa yang tadi terlihat mogok, ada juga yang terlihat melalui trotoar karena memang memiliki ketinggian yang lebih aman untuk mereka lewati. Nah, salah satunya juga bagaimana juga saudara yang membuat sedikit ada lalu lintas tersendat bagi mereka yang tetap ingin melewati Jalan Gunung Sahari adalah diizinkannya oleh warga sekitar, bukan oleh dinas, bukan oleh pemerintah atau mungkin petugas keamanan seperti itu ya, untuk mereka berputar balik masuk ke Jalan Transjakarta. Karena memang kalau dari pantauan kami sejak pagi tadi, bagaimana juga saudara, untuk Jalan Transjakarta, terutama yang di sini dilewati oleh koridor 1 yang memang paling banyak digunakan dari arah kota hingga ke maksud kami Blok M Kota itu tidak melalui beberapa halte Transjakarta di sini lagi karena memang sudah tidak dapat dilalui karena banjir. Lalu berikutnya tadi juga menjadi sorotan dari warga di sini yang sudah saling berkoordinasi seperti itu ya untuk berjibaku membantu karena banjir itu perlahan-lahan dari kemarin sore maksud kami itu sudah hujan deras hingga pagi tadi dan ini baru berhenti walaupun masih keadaan mendung. Ini warga mengatakan bahwa belum ada bantuan dari pemerintah, baik itu Dinas Perhubungan untuk mengatur jalan seperti penertiban seperti itu, lalu juga belum ada PPSU atau bahkan Dinas Sumber Daya Air yang meninjau untuk kemudian melakukan pemompaan. Nah, kalau dilihat dari tanggul yang ada di depan ITC Mangga 2, bagaimana juga saudara, memang tanggul dari air limpahan dari Pangeran Jayakarta ini sudah cukup tinggi. Jadi jika memang ada hujan yang lebih deras lagi dan itu berjalan dalam waktu yang cukup lama, intensitas yang cukup tinggi, itu dapat menyebabkan air dari tanggul itu tumpah ke jalan. Nah, itu juga yang akan menambah banjir. Nah, bagaimana juga saudara, untuk masyarakat yang kiranya ingin berpergian atau bermobilisasi, itu dapat dihindari terlebih dahulu di momen banjir seperti ini karena bukan hanya di Gunung Sahari tapi ada beberapa titik di Jakarta. Namun jika memang harus bermobilisasi baik itu ke Ancol atau maupun ke Senen dari kedua arah tersebut, dapat kemudian mencari jalan alternatif karena memang kalau kita lihat jalan Arjuna menuju ke stasiun Ancol itu sudah tertutup, namun jalan menuju ke Kota Tua yang melewati belakang ITC Mangga 2 itu masih dapat dilalui. Tentunya dapat kemudian mengecek kondisi lalu lintas, kondisi banjir di seluruh media dan juga platform terpercaya. Pastinya dari Pemprov Jakarta juga terus mengupdate lewat aplikasi mereka yang dinyatakan lewat Jaki. Namun tetap berhati-hati dan jangan lupa untuk senantiasa bagi terutama kendaraan roda 2 untuk membawa peralatan untuk menghindari dari hujan dan pastinya memastikan keselamatan dalam berkendara. Kembali ke studio Prima. Masih belum bisa dilalui kendaraan, ada alternatif yang bisa dilalui oleh pengendara. Lalu kalau kita lihat di sana Edwin, apakah memang banjir ini terjadi setiap kali hujan deras dan juga intensitas tinggi dan berapa lama biasanya
banjir di sana mulai surut? Baik, untuk banjir di Gunung Sahari sendiri itu kalau dari tadi perbincangan kami dengan salah satu warga dari daerah sini, Breman dan juga saudara, memang banjir tidak biasanya terjadi di Gunung Sahari. Nah ini tadi ada pernyataan juga dari para warga yang memang hilir mudiknya bekerja ke arah pelabuhan. Itu mereka menyatakan memang arus dan ombak pun sedang tinggi, jadi itu juga mempengaruhi atau kita kenal dengan banjirop. Jadi memang banjirop ini juga menambah debit air dari curah hujan yang kita tahu bersama-sama kemarin itu begitu tinggi. Lalu untuk waktu untuk surut kemudian itu kalau kita lihat dari perbandingan minggu lalu itu pada hari Senin sempat banjir juga karena memang cuaca buruk, itu kurang lebih dibutuhkan kurang lebih 6 sampai 8 jam jika memang keadaan cuaca tidak lagi hujan atau bahkan dibantu oleh matahari yang terik seperti itu ya, karena memang cuaca di Senin lalu dari perbincangan kami warga bilang oh iya terdapat perubahan cuaca dari hujan yang begitu deras ke matahari yang begitu terik dari cuaca cerah seperti itu. Nah itu juga akan membantu untuk banjir surut dan kemudian Jalan Gunung Sahari dapat kemudian digunakan kembali oleh para warga untuk beraktivitas. Nah tadi Breman dan juga saudara, tadi kami sempat berbincang bukan hanya dengan warga sekitar tapi juga mereka yang ternyata terjebak dan tidak bisa bermobilisasi untuk bekerja. Karena memang walaupun hari Minggu tetap ada beberapa industri yang buka, salah satunya adalah terkait dengan restoran, lalu juga ada hotel dan lain-lain, itu tetap mereka harus bekerja dan mereka terhambat. Nah itu yang diharapkan supaya pemerintah dapat terjun melihat kondisi di sini. Beberapa petugas terlihat hilir mudik mungkin untuk melakukan peninjauan, tapi untuk pemompaan di daerah khusus di tempat saya berdiri sekarang itu belum ada, dan itu yang pastinya diharapkan oleh warga juga. Bagaimana? Baik, sekitar 8-9 jam biasanya banjir di sana surut. Dari Gunung Sahari kita beralih ke kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Ada rekan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di sana. Nanda, kalau di gunung, maksud kami di Cempaka Putih, seperti apa ketinggian banjir di sana? Ketinggian banjir saat ini di 20 sampai dengan 30 cm, Breman dan juga saudara. Saya akan langsung saja memberitahu dan juga menggambarkan kepada Anda bagaimana situasi tepatnya di Jalan Jenderal Ahmad Yani di depan gedung gudang garam. Yang dimana kalau Anda melihat saat ini, Breman dan juga saudara, dalam visual ini menunjukkan bahwa lokasi ini menuju ke arah Tanjung Priuk dari Cililitan. Lokasi banjir di Jalan Jenderal Ahmad Yani ini tepatnya terjadi di bawah flyover Cempaka Putih, Breman dan juga saudara, bahwa kalau misalkan saya mengukur kira-kira ya dari flyover sampai ke titik saya melaporkan saat ini sepanjang kurang lebih 1 km, bahkan meluas ataupun juga sampai banjir ke depan RS Pertamina Jaya. Nah, lalu bagaimana apa yang dilakukan oleh warga ataupun pengendara, baik itu pengendara sepeda motor ataupun juga kendaraan roda 4, salah satu solusi yang digunakan adalah dengan naik trotoar, Breman dan juga saudara. Jadi kalau saya perhatikan, memang kalau dari arah saya tepat berdiri saat ini, arahnya bisa menuju ke naik flyover menuju ke Tanjung Priuk, ataupun juga ingin mengambil sebelah lajur sebelah kiri, itu artinya menuju ke Senen. Kebanyakan ya pengendara motor ini memang mengarah menuju ke Senen. Jadi mereka yang merasa takut dan juga ragu tadi untuk melajukan kendaraannya, khususnya untuk sepeda motor, mereka memilih untuk naik ke atas trotoar. Dan tentunya, Breman dan juga saudara, ini adalah langkah-langkah yang membahayakan. Karena kenapa? Karena trotoar pun juga tidak bisa terlihat jelas dan kita tidak tahu sebenarnya bagaimana keadaan dari trotoar itu. Jadi memang disarankan, jadi ada tadi yang juga memilih untuk berdiam diri saja sampai dengan airnya surut. Nah ini kalau kita melihat di sisi sebelah kanan, Breman dan juga saudara, ini adalah kondisi di mana mobil-mobil yang memang menggunakan hanya bisa satu lajur saja dari arah Cililitan menuju ke Tanjung Priuk. Nah, kalau Anda lihat lagi sebenarnya ini agak tertutup, Bremana, di sana sebenarnya di area yang tidak terlalu tinggi airnya menjadi tempat titik kumpul kalau saya katakan, baik itu kendaraan roda 4 ataupun roda 2 untuk memutuskan apakah mereka akan melanjutkan perjalanan ataukah tidak. Tapi banyak juga kendaraan roda 2 khususnya yang saya lihat
memutuskan untuk melaju, tapi akhirnya berputar balik karena kenapa? Melihat dari ketinggian air yang mereka nilai cukup tinggi. Nah, halo Bapak. Bapak dari mana Pak? Izin. Kenapa? Dari mana? Dari Subang. Dari Subang mau kemana? Mau ke Cempaka. Bapak siapa Pak? Rumah nenek, Bapak Yadi Mulyadi. Oh gitu. Ponakannya Pak KDM. Kaget jadi lihat banjir berarti? Kenapa? Kaget gak lihat banjir? Iya. Terima kasih ya Pak ya. Oke, itu salah satu kendaraan yang baru bisa melintas. Bagaimana juga saudara turun dari ruas tol Insinyur Wiyoto Wiono dari arah Bogor menuju ke Tanjung Priok. Kalau tadi kami bandingkan dengan situasi 1 jam ke belakang, ini masih belum bisa dilalui ataupun kendaraan roda 4 memilih untuk berdiam dulu karena ketinggian air tadi kalau kami mengukur 1 sampai dengan 2 jam ke belakang, ketinggian air di sini mencapai 40 sampai dengan 50 cm. Tapi memang kalau melihat air sudah semakin surut walaupun belum terlalu signifikan, akhirnya kendaraan-kendaraan ini juga sudah memutuskan untuk melintas begitu ya. Dan sekarang yang kita lihat adalah kalau tadi 30 menit sebelumnya saya melihat sudah ada beberapa personil yang berjaga di sini, baik itu dari suku Dinas Bina Marga ataupun juga dari pihak polisi dan juga dari Satpol PP. Tadi yang menarik adalah ada mobil Satpol PP, bagaimana ada juga saudara yang diamankan, yang dikerahkan di sini untuk kemudian bisa mengangkut pejalan kaki yang memang terpaksa harus atau tidak bisa bergerak atau mobilitasnya terganggu. Sehingga mereka memutuskan untuk naik ke mobil yang dikerahkan oleh Satpol PP di Jakarta Pusat ini untuk kemudian dibantu perjalanannya. Kita akan lihat bagaimana sebenarnya kalau untuk air di sini surutnya berapa lama, karena kalau dari tadi penuturan dari suku Dinas Bina Marga Jakarta Pusat, ia mengaku bahwa memang ini adalah banjir kali pertama. Bahkan kemarin kalau kita bisa melihat ke belakang, ini hujan juga terjadi dalam kurun waktu dari semalaman, hampir semalaman. Lokasi ini tidak banjir seperti hari ini. Jadi kenapa? Ini masih jadi pertanyaan, dan apa upaya yang dikerahkan, apakah ada pompa, unit berapa yang dikerahkan juga ini katanya masih menunggu. Karena kalau sejauh ini kami lihat belum ada upaya untuk pengerahan unit pompa di lokasi saya melaporkan saat ini. Bagaimana? Ya, Nanda, tadi pagi sempat ada pembukaan tol khusus untuk sepeda motor yang ingin melintas untuk masuk ke dalam tol Wiyoto Wiono dari gerbang tol Pulau Mas. Apakah saat ini masih diberlakukan atau seperti apa, Nanda? Bagaimana kalau tadi saya sekitar pukul 8 melihat memang situasinya masih karena apalagi situasi di titik saya melaporkan saat ini artinya maju kurang lebih 800 meter dari pintu masuk gerbang tol Pulau Mas. Kemungkinan besar bahwa di sana juga masih kendaraan roda 2 masih bisa melintasi atau naik ke atas tol. Tadi saya bertanya kenapa demikian terjadi, karena patokannya adalah di tempat titik saya melaporkan saat ini. Karena di sini ketinggian air cukup tinggi sehingga diputuskanlah di gerbang tol Pulau Mas yang berada di Jakarta Timur, kendaraan roda 2 boleh menaiki ruas tol Jalan Insinyur Wiyoto Wiono. Tapi kalau misalkan kita belum bisa mengupdate lagi bagaimana kondisi di sana, tapi kemungkinan besar bahwa kendaraan-kendaraan roda 2 tadi bahkan kalau saya melihat sempat adanya antrian kendaraan yang memang ingin mencoba naik begitu ya ke tol. Karena kenapa? Karena tentu bebas hambatan dan juga tidak harus menduga-duga lagi menerka-nerka apakah jalan di bawah di Jalan Ahmad Yani ini masih terendam banjir ataukah tidak. Jadi tadi sempat ada antrian kendaraan menumpuk di depan gerbang tol Pulau Mas. Tapi kalau saya melihat penanganan dari petugas yang berjaga juga cukup sigap, artinya memang antrian-antrian itu bisa diurai dengan secepatnya karena apa? Antisipasi adanya antrian mengular cukup panjang lagi. Nah, yang jadi perhatian sebenarnya di titik saya melaporkan saat ini, bagaimana karena kenapa ini masih belum bisa dilalui secara normal sebenarnya kalau saya lihat ketinggian air juga masih sama, surutnya juga belum terlalu signifikan, masih di kisaran 30 sampai dengan 40 cm. Bagaimana? Kemudian jika belum bisa dilalui secara normal, Nanda, kemudian kemana para pengendara ini harus lewat? Mana jalan alternatif yang sekiranya bisa dilewati oleh para pengendara motor ataupun roda 4? Ini bisa menjadi perhatian dari mana juga saudara, apalagi Anda yang menuju atau berasal arahnya dari Cililitan mau ke arah Tanjung Priuk. Ini bisa menjadi perhatian ketika Anda sudah berada di depan atau di sekitaran Utan Kayu. Anda bisa mencari alternatif di perempatan, sedikit memutar memang, untuk bisa menghindari area di depan
gedung gudang garam atau bertepat ke arah ITC Cempaka Mas, karena di sini menjadi titik yang cukup rawan. Jadi baik tidak hanya dari arah Cililitan menuju Tanjung Priuk saja yang harus diperingatkan, tapi kalau saya melihat dari arah sebaliknya bagaimana, ini dampak ataupun banjir tidak separah di titik saya melaporkan. Artinya di seberang dari arah Tanjung Priuk ke Cililitan ini masih bisa dilalui dengan normal, tidak terganggu. Karena tadi juga sempat banjir sebenarnya untuk arah sebaliknya, namun tampaknya untuk air bisa cepat surut. Berbeda dengan di titik saya melaporkan saat ini. Jadi yang menjadi perhatian adalah bagi Anda baik dari arah Cililitan menuju Tanjung Priuk ingin melintasi di bawah flyover Cempaka Putih atau Cempaka ITC Cempaka Mas agar mencari alternatif lain sekiranya yang bisa Anda lalui di sekitaran Jakarta Timur, apalagi baik dari arah Senen mau menuju ke Cililitan melalui melalui flyover maksud kami di bawah ITC Cempaka Mas ini bisa sedikit memutar memang, tapi kalau saya perhatikan bagaimana kebanyakannya mereka memutar balik untuk setidaknya menunggu sebentar, menunggu tidak mencari jalan lain karena kenapa? Karena cukup jauh kalau menurut penuturan yang tadi saya tanya ke salah satu pengendara sepeda motor dan juga mereka sebenarnya agak yakin, sudah yakin tapi masih mau menunggu sebentar kalau memang banjir ini bisa surut dengan cepat. Jadi sementara itu bagaimana yang bisa saya sampaikan yang perlu diperhatikan adalah tentunya hati-hati karena kalau saya melihat untuk cuaca di tempat saya melaporkan saat ini udara juga masih cuaca masih mendung, bagaimana saya belum bisa melihat matahari di sini, maksudnya cukup mendung jadi dikhawatirkan apakah ini akan ada hujan susulan ataukah tidak, ini yang jadi perhatian. Jadi jangan lupa untuk membawa payung dan juga persediaan lain jika Anda memang ingin beraktivitas di luar rumah pada pagi hari ini. Dari mana? Baik, terima kasih Nanda Aprilia melaporkan langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta. Kita akan update lagi nanti bagaimana kondisi banjir di sana. Kembali di Breaking News Kompas TV, saudara, hujan yang terjadi di Jakarta sejak kemarin membuat sejumlah titik tergenang banjir, tak terkecuali stasiun Jakarta Kota, di mana ini juga mengganggu perjalanan KRL ataupun kereta komuter lain di sana. Kita akan update bagaimana kondisi terkini di stasiun Jakarta Kota bersama jurnalis Kompas TV Asri Gunawan. Asri, kalau pukul 10.39 waktu Indonesia Barat ini, apakah banjir masih menggenangi stasiun Jakarta Kota? Ya, bagaimana banjir masih menggenangi atau saya masih bisa melihat ada genangan air di sekitar ataupun juga di stasiun Jakarta Kota, dan pada pagi hari ini layanan KRL komuter lain lintas Tanjung Priuk menuju ke stasiun Jakarta Kota atau arah sebaliknya ini masih belum dapat beroperasi dengan normal akibat genangan air tadi ataupun juga akibat banjir tadi. Dan ini tadi berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari petugas yang ada di stasiun Jakarta Kota bahwa genangan air ini tidak hanya di stasiun Jakarta Kota tapi juga terjadi banjir di Kampung Bandan sehingga ini akan mengganggu perlintasan kereta KRL begitu untuk melintas sehingga ada rute yang memang terhambat. Yakni rute sepanjang lintas Tanjung Priuk begitu yang tadinya mau ke Ancol, ke Tanjung Priuk, kemudian juga Kampung Bandan ini perjalanannya menjadi terhambat. Kemudian berdasarkan informasi resmi dari KAI Komuter yang dirilis pada pukul 5:33 waktu Indonesia Barat, perjalanan kereta di rute lintas Tanjung Priuk stasiun Jakarta Kota sementara waktu memang belum dapat dilalui oleh rangkaian KRL dan tentu saja ini tidak hanya jalur ataupun juga perlintasan di stasiun Jakarta Kota menuju Tanjung Priuk ataupun sebaliknya. Di belakang saya juga ini komuter lain atau KRL yang menuju ke Bogor dan juga Depok, dan berdasarkan informasi dari KAI Komuter bahwa perjalanan KRL komuter lain lintas Bogor maupun Nambo ini mengalami penyesuaian rute di minggu pagi hari ini, Bremana dan saudara. Ini karena adanya genangan air di area stasiun Jakarta Kota yang menghambat operasional kereta. Dan perjalanan KRL Bogor Line ini yang biasanya berakhir di stasiun Jakarta Kota kini dibatasi. Rangkaian kereta ini hanya melayani perjalanan hingga stasiun Jayakarta dan stasiun Manggarai yang untuk kemudian kembali
menuju ke stasiun Bogor atau stasiun Nambo. Memang KAI juga sudah mengimbau kepada seluruh pengguna jasa untuk tetap mengutamakan keselamatan. Artinya memang para calon penumpang atau pengguna jasa layanan KAI untuk kemudian bisa mempertimbangkan moda transportasi yang dipilih untuk melakukan mobilitas. Tadi saya juga sempat berbincang dengan beberapa calon penumpang atau pengguna jasa layanan KRL begitu. Ada yang pertama ini memilih untuk beralih ke moda transportasi lain karena memang operasional KRL di lintas Tanjung Priuk dan menuju stasiun Jakarta Kota atau arah sebaliknya memang belum bisa dipastikan kapan akan kembali bisa beroperasi dengan normal. Tapi saya juga berbincang dengan calon penumpang lain, pengguna jasa layanan KRL lain. Ia mengatakan bahwa lebih memilih untuk menunggu karena kalau moda transportasi lain juga masih ada kemungkinan untuk terjebak atau terdampak macet dan juga terdampak banjir begitu. Sehingga masih mempertimbangkan untuk menunggu hingga KRL bisa kembali beroperasi. Kami di sini juga masih terus mengupdate, memperbarui informasi terkait dengan operasional KRL di lintas Tanjung Priuk stasiun Jakarta Kota ataupun juga di perlintasan ataupun juga menuju ke stasiun Bogor ataupun juga ke stasiun Depok. Kami terus perbarui informasinya apakah juga ada perbaruan atau mungkin kapan kira-kira sudah bisa beroperasi dengan normal kembali. Sementara demikian, Bre. Asri, saya lihat di belakang Anda baru saja ada beberapa penumpang yang kemudian naik ke atas rangkaian kereta komuter lain. Ini mereka apakah sudah dapat informasi bahwa kereta ini akan jalan dan ini kereta yang mengarah ke Tanjung Priuk atau ke Bogor? Aci, bisa dijelaskan? Ya, kalau yang di belakang saya ini mengarah ke Bogor dan juga ke Depok. Jadi kalau yang mengarah ke Tanjung Priuk ini masih belum beroperasi, ada di sebelah kanan saya begitu, Bre. Ini belum bisa beroperasi. Jadi penumpang yang memang masuk ke dalam KRL ini yang akan berangkat ke Bogor dan juga ke Depok. Memang tadi saya lihat juga di papan informasi akan ada keberangkatan di pukul 10 lewat 43 waktu Indonesia Barat menuju ke Bogor, dan yang kedua 10 lewat 49 waktu Indonesia Barat yang akan menuju ke Bogor. Namun tadi kembali seperti yang saya sudah informasikan, ada penyesuaian rute, Bre dan Saudara, di Bogor Line ini karena memang tadi ada genangan yang memang membuat operasional ataupun juga jalur perlintasan yang tadinya dari Bogor harusnya sampai ke sini ke stasiun Jakarta Kota harus berhenti di stasiun Manggarai atau stasiun lain yang memang diatur begitu untuk kemudian menjadi tempat berhentinya KRL sebagai jalur alternatif begitu. Dan memang sampai saat ini juga petugas KAI ataupun juga stasiun Jakarta Kota masih terus menginformasikan kepada penumpang bahwa lintas Tanjung Priuk Jakarta Kota ini memang belum bisa beroperasi. Sehingga memang penumpang ini tahu bahwa yang baru datang ataupun juga yang belum mengecek, belum melihat gitu informasi dari sosial media atau dari informasi resmi dari KAI Komuter. Jadi terus di-announce, terus diumumkan bahwa memang lintas Tanjung Priuk dari stasiun Jakarta Kota ke Tanjung Priuk ini masih belum bisa beroperasi dengan normal. Demikian, Bre. Saya pastikan kembali, Asri, karena tadi disebutkan bahwa untuk lintas Bogor Jakarta Kota disesuaikan hanya sampai ke Jayakarta. Berarti kereta tidak sampai ke Jakarta Kota. Namun apakah memang benar-benar tidak ada lagi kereta yang berangkat dari Jakarta Kota? Seperti tadi pertanyaan saya, ada yang masuk ke dalam rangkaian kereta, apakah memang sudah bisa dipastikan akan ada perjalanan yang berangkat dari Jakarta Kota ini menuju ke Bogor, Aci? Ya. Ya, kalau bicara soal pasti atau tidak, tentu saya tidak bisa menyampaikan kepada Anda ya. Karena kalau berdasarkan pandangan mata saya, pantauan saya, hingga saat ini yang harusnya tadi berangkat pukul 10 lewat 43 waktu Indonesia Barat, sekarang sudah 10 lewat 45 waktu Indonesia Barat, keretanya juga belum berangkat. Meskipun para penumpang masuk, tapi keretanya masih belum berangkat, Bre dan Saudara. Dan informasi terkait dengan perubahan rute ataupun juga informasi perbaruan dari KAI Komuter, tentu ini masih terus diperbarui, masih terus diupdate. Tapi yang kalau saya pantau ini sekarang ada beberapa di bagian lintasan di paling ujung begitu ya. Ada yang baru saja tiba, kereta yang baru saja tiba, yang
baru saja kita lihat bersama bahwa penumpangnya baru saja turun. Tapi juga di sisi lain, di samping-sampingnya, di lintasan yang lainnya, tentu ini masih ada juga penumpang yang masuk begitu ya untuk kemudian bisa melakukan perjalanan ke titik tujuan atau lokasi tujuan yang ingin mereka datangi begitu atau tujuan mereka. Nah, kalau kita lihat juga ini yang masih dilalui ataupun juga yang mobilitasnya masih tinggi, banyak penumpang yang masuk ataupun juga ada kereta yang baru keluar. Ini di Bogor Line dan di Depok begitu, menuju ke Depok begitu. Kalau tujuannya ke Tanjung Priuk dari stasiun Jakarta Kota ini belum beroperasi sama sekali, Bre dan saudara. Keretanya masih terparkir begitu, belum melakukan perjalanan dan para calon penumpang atau pengguna jasa layanan KRL ini diinformasikan terus-menerus melalui pengumuman yang diinformasikan bahwa memang sampai saat ini KRL lintas Tanjung Priuk Stasiun Jakarta Kota ini masih belum dapat melintas ataupun belum dapat beroperasi dengan normal. Demikian, Bre. Tanjung Priuk Jakarta Kota secara total masih belum bisa berjalan ataupun beroperasi, namun untuk Bogor Line lagi-lagi disesuaikan, namun jadwalnya tentunya masih harus menunggu kepastian dari pihak KAI Komuter di sana. Terima kasih Asri Gunawan melaporkan langsung dari stasiun Jakarta Kota. Selamat bertugas kembali. Saudara, selain di stasiun Jakarta Kota, intensitas tinggi hujan sejak Sabtu hingga Minggu pagi juga membuat sejumlah ruas jalan di Jakarta terendam banjir. Banjir di ketinggian 30 cm merendam permukiman kawasan Pulau Mas, Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kemudian ada juga di Jalan Ahmad Yani yang menuju ke gerbang tol Cempaka Putih. Banjir dengan ketinggian 30 hingga 50 cm terjadi di kawasan Pulau Mas, Kecamatan Pulau Gadung, dan ini sudah merendam permukiman warga sejak dini hari saat intensitas tinggi hujan sejak Sabtu malam hingga pagi. Sejumlah kendaraan roda 4 dan juga roda 2 tidak dapat melintas karena tingginya rendaman air di ruas jalan. Hingga pagi tadi, ketinggian air mulai surut hingga 10 cm. Dan kita akan update juga saudara bagaimana kondisi banjir di kawasan Gunung Sahari, Jakarta bersama rekan Edwin Chan di sana. Edwin, jika dibandingkan dengan beberapa saat lalu ketika Anda melaporkan, bagaimana ketinggian banjir di sana saat ini? Bagaimana dan juga saudara, ketinggian banjir mencapai 50 cm, terutama di permukiman warga yang memang berada di kawasan Gunung Sahari, Jakarta Utara. Nah, bagaimana kalau dapat dilihat di belakang saya di sini dari jalan yang memang ada di area depan ITS Mangga 2 menuju ke Pasar Senen, Jakarta Pusat, itu sudah lumpuh dan memang hanya beberapa kendaraan yang bisa melintas. Salah satunya adalah kendaraan angkutan besar seperti truk atau mungkin juga ada angkutan-angkutan besar lain seperti bus yang memang memiliki ketinggian yang aman gitu ya untuk melewati di atas 50 cm sebagaimana memang banjir menggenang di sini. Lalu juga bagaimana dan saudara untuk bukan hanya ke arah Pasar Senen tapi juga bahkan sampai ke arah Ancol yang memang Jalan Gunung Sahari ini menjadi salah satu akses utama untuk Jakarta Pusat, Jakarta Utara ini harus lumpuh karena bahkan kalau kita lihat dari tadi pantauan pagi tadi Transjakarta pun tidak dapat lagi melintas dan karenanya untuk jalur Transjakarta dari arah Pasar Senen menuju ke Ancol yang memang memiliki ketinggian jalan yang lebih tinggi dibandingkan dari arah sebaliknya itu dialihfungsikan untuk masyarakat, terutama pengendara kendaraan roda 4 dan roda 2 yang ingin melintas dari Jakarta Utara ke Jakarta Pusat melalui Jalan Gunung Sahari. Nah, ini sebenarnya yang menjadi sorotan selama pantauan sejak pagi tadi, Bremana dan juga saudara, adalah bagaimana petugas keamanan ini belum hadir, terutama Dinas Perhubungan untuk melakukan penertiban di lalu lintas. Lalu juga barusan saja kami lihat untuk beberapa truk derek untuk kemudian membantu proses penarikan mobil yang mogok, lalu ada kendaraan-kendaraan yang mogok, petugas sudah berangsur-angsur datang, hadir,
Namun memang belum sepenuhnya terlihat, utamanya di depan ITC Mangga 2 yang memang di sini kalau kita lihat dari beberapa persimpangan seperti persimpangan jalan ini yang paling ramai, karena ada Jalan Arjuna yang memang mengarah langsung ke Stasiun Ancol dan juga Jalan Pangeran Jayakarta yang langsung mengarah ke Kota Tua ini menjadi persimpangan utama untuk mengakses seluruh jalan dari Jakarta Pusat ke Jakarta Utara dan juga sebaliknya. Lalu bagaimana juga saudara, bukan hanya sorotan soal petugas, tapi juga kalau dilihat dari pantauan debit air yang ada di sini dari beberapa jam belum ada hujan yang deras, intensitas hujannya cukup rendah, tadi hanya gerimis sedikit dan ini walaupun masih mendung, namun debit air ini belum berkurang sama sekali. Nah ini memang berarti dibutuhkan proses pemompaan dari pemerintah untuk kemudian membuang air ini masuk ke dalam tanggul sebagaimana yang dilakukan oleh tanggul yang menyimpan air limpahan dari Pangeran Jayakarta untuk kemudian dialirkan langsung ke laut seperti itu, Bremana. Bremana juga saudara, kalau dilihat dari tadi perbincangan kami bersama warga di sini, bukan hanya warga sekitar yang memang terganggu, bahkan sampai airnya memasuki rumah, mereka menyampaikan bahwa banjir di Gunung Sahari ini bukan hal yang lazim. Ini hanya terjadi beberapa jika memang intensitas hujan sedang tinggi dan juga dipengaruhi antara campuran banjir karena intensitas hujan yang tinggi dan juga banjirop. Lalu bukan hanya warga sekitar tapi juga bagi mereka yang bermobilisasi. Nah ini mereka itu kesulitan karena harus tetap bekerja meski di akhir pekan, dan bagi mereka juga yang sebelumnya dari semalam itu ada di Jakarta Utara dan pagi ini ingin bermobilisasi ke Jakarta Pusat itu kesulitan. Jadi bukan hanya di Gunung Sahari tapi juga mereka yang ingin melintas. Nah, imbauannya pada warga yang memang tetap harus bermobilisasi melalui Jalan Gunung Sahari ini dapat kemudian mencari jalan alternatif lain seperti ke arah Jalan Pangeran Jayakarta itu masih bisa dilalui karena banyak dari masyarakat yang ingin mengarah ke Ancol melalui ke arah Kota Tua terlebih dahulu, lalu akan mencari jalan alternatif melalui deretan Kelapa Gading, melalui Jakarta International Stadium, lalu dapat menuju ke Ancol. Lalu berikutnya jalan yang bisa digunakan lainnya itu untuk dari Jakarta ke Jakarta Pusat itu bisa sedikit memutar memang untuk kemudian melalui Jakarta Kota Tua maksud kami, lalu turun ke bawah ke wilayah Cengkareng lalu baru masuk ke Jakarta Pusat, dari Jakarta Barat baru ke Jakarta Pusat. Nah itu beberapa rute yang kiranya bisa dilalui dan yang jadi perhatian masyarakat adalah pemerintah diharapkan dapat langsung terjun menurunkan petugasnya. Di sini dari pantauan saya barusan saja petugas dari sumber daya air dengan baju birunya itu hadir dan untuk meninjau kira-kira apa saja yang dibutuhkan masyarakat di masa banjir karena intensitas hujan diperkirakan itu masih akan tetap terjadi terlebih lagi pada sore hingga malam hari. Bagaimana? Ya, tadi ada sebutkan Edwin bahwa jalan di arah sebaliknya ini tidak terendam banjir dan bisa dilalui. Nah, kemudian bagaimana kondisinya di sana? Apakah kemudian banyak warga ataupun pengendara yang melewati jalan itu untuk bisa ke tujuan mereka? Baik, Bremana dan juga saudara, untuk kedua jalan sebenarnya sudah tertutup oleh air. Namun di satu jalur ini karena memang dia memiliki ketinggian tapi tetap tertutup dengan air. Jadi memang banyak sekali kendaraan roda 2 utamanya itu yang memutar balik kendaraannya karena memang mereka takut kendaraannya mogok di jalan. Sebagaimana yang terlihat di jalan menuju ke arah Pasar Senen. Nah, yang terbuka yang masih dapat dilalui oleh kendaraan roda 4 terutama bagi mereka yang memang memiliki ketinggian tinggi sebagaimana yang ini terlihat ini angkutan berat ini bisa melalui itu ke arah Ancol. Itu masih bisa. Jadi untuk Pasar Senen hanya bagi angkutan berat, lalu untuk ke arah Ancol itu masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 4 dengan catatan yang memiliki ketinggian mobil cukup lebih dari 50 cm dan angkutan berat juga masih dapat melalui karena untuk kendaraan roda 2 itu masih cukup berbahaya karena memang kita tahu untuk melintas dan untuk mengira-ngira apa yang ada di jalan, belum lagi dengan banyaknya sampah yang terbawa oleh arus air dari hujan yang deras kemarin membuat banjir ini itu juga cukup berbahaya bagi para pengendara kendaraan roda 2. Bremana.
lebih bijak ya untuk melewati Jalan Gunung Sahari dibandingkan harus memaksa menerobos banjir. Terima kasih Edwinson melaporkan langsung dari kawasan Gunung Sahari, Jakarta Pusat. Saudara Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta, Muhammad Yohan menjelaskan beberapa wilayah di Jakarta sudah tergenang banjir sejak Sabtu malam, namun sempat surut dan kembali tergenang pada Minggu dini hari. Hingga kini sejumlah ruas jalan di Jakarta masih tergenang banjir. Sebetulnya dari tadi malam ya, sekitar pukul 11 itu ada 2 ruas jalan yang tergenang ya. Dari 2 ruas jalan itu di wilayah Jakarta Barat ya, di Jalan Sleng-Sleng Raya dan di Jalan Kartika, itu mulai pukul 11 itu tergenang sampai dengan ketinggian 30 cm. Namun demikian pukul 1 itu surut ya. Dan genangan ini mulai kembali muncul di Jakarta itu pukul 6 pagi. Ini di Kelurahan Ancol ada 1 RT yang tergenang, kemudian di Jakarta Barat ini di Kelurahan Kedaung Karyangke ya ada 3 RT yang tergenang, kemudian di Rawatrate ya, dan ada 3 ruas jalan yang tergenang sekitar 20 cm di perumahan Green Garden, di jalan perumahan Green Garden dan di jalan Pangeran Tubagus Angke dengan ketinggian 20 cm. Intensitas hujannya cukup tinggi ya, dan seperti yang dikhawatirkan oleh kawan-kawan di BMKG dan BNPB bahwa yang dikhawatirkan itu sebetulnya bukan hujan yang deras dalam waktu singkat, tapi hujan dengan intensitas yang cukup panjang ya durasinya gitu. Walaupun mungkin tidak terlalu deras, tapi kalau terus-menerus seperti apa yang terjadi dari tadi malam hingga pagi hari ini mengakibatkan luapan daripada saluran air ya. Operasi modifikasi cuaca untuk mengurangi curah hujan terus dilakukan sejak Sabtu kemarin. Namun, Kepala Pusat Data dan Informasi BPBD DKI Jakarta bilang untuk pagi ini penerbangan pesawat untuk melakukan operasi modifikasi cuaca masih terkendala cuaca hujan dengan intensitas tinggi di Jakarta. Untuk penerbangan daripada operasi modifikasi cuaca yang pertama. Namun demikian saat ini posisi di Halim ini masih hujan cukup deras dan memang dari hasil perhitungan belum bisa melakukan penerbangan saat ini, jadi masih menunggu ya. Adapun hari ini rencananya akan diadakan 3 penerbangan OMC ya, sama seperti kemarin juga yang melakukan pada hari Sabtu itu melakukan 3 penerbangan OMC dengan 2.400 kg NaCl yang berhasil disebar pada saat kemarin ya. Dan ini pun sesuai dengan prediksi untuk menambah kekuatan ini memang dari BNPB juga melakukan penerbangan di malam hari ya untuk membantu mengurangi curah hujan. Namun daerah operasinya lebih ke wilayah Jawa Barat dan Banten. Namun demikian memang karena intensitas cuacanya cukup ekstrim ya, sehingga meskipun kita sudah mengadakan OMC masih ada titik-titik yang memang harus mengalami genangan ya. Jangan beranjak saudara, Breaking News masih akan kembali bersama rekan saya Imron Fadilah usai jeda berikut. Kejar setoran, yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal.